Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini kita akan membuat flash disk berisi instalan semua jenis Windows dan berisi DLC untuk reparasi. Nah, jadi buat kalian yang menonton video sebelumnya, saya udah membuat video tentang cara membuat instalan Windows di flash disk dan cara membuat flash disk ajaib. Maaf, kata-kata ini akan saya cekal ya. Tidak akan saya sebut. Kalau saya sebut kata-kata ini pasti dolar kuning. Udah 4 video kena dolar kuning semua kalau ngejebut kata-kata DLC ini ya. Oke. Jadi kegunaan untuk apa? Kegunaannya untuk install ulang komputer Windows 7, 8, 10, 11-nya, dan DLC-nya ini bisa untuk reparasi, ngecek kerusakan hard disk, ngecek kerusakan komputer, semua dalam satu flash disk. Jadi kalian bisa baca ya apa yang saya tulis di sini. Kalau kalian sudah punya flash disk ini enak, nginstal ulang laptop, komputer, BIOS legacy, BIOS UEFI, kepegang semua, keinstall semua. Punya satu flash disk bisa untuk semua hal yang kalian gunakan. Apalagi kalian seorang teknisi. Oke, lanjut ya. Bahan-bahan persiapannya yaitu satu buah flash disk berukuran 8 GB atau lebih. Semakin besar flash disknya semakin bagus karena kita akan banyak menggunakan file ISO di dalamnya. Dan juga satu buah software, satu buah aplikasi yang bernama IO Bot Extractor. Kalian harus download, link ada di deskripsi atau bisa cari di Google. Yang ketiga, kalian harus mempersiapkan satu buah file DLC ISO yang sudah di video sebelumnya. Kalian siapkan ya, ISO DLC yang 2000 ini ya, saya malas nyebutnya takut dolar kuning. Dan yang terakhir, kalian harus mempersiapkan file ISO Windows 7, 32, 64, 8, 32, 64, 10, 32, 64 dan Windows 11. Kalau ingin seluruh Windowsnya ada di dalam flash disk ya, tergantung muat kapasitasnya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini flash disknya udah saya colokin di komputer, di bagian belakang komputer biar tetap bagus colokannya. Nah, di sini flash disknya berukuran 16 GB ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada 14,5 GB untuk datanya ya, kebaca ya 14,5. Nah, sementara kalau kita masukkan seluruh file ISO ini ke dalam flash disk sebagai instalan, ini ukurannya nggak mungkin guys ya, 22,7. Nah, jadi karena flash disknya saya keterbatasan, kalau kalian punya yang 32, 64 GB itu lebih bagus, apa aja muat. Nah, di sini karena keterbatasan ukuran, kita akan memakai yang 32, 64 dan 10 dan DLC ya. Kita hitung masih 13,6, masih muat. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat. Di sini kita buka aplikasinya ya, IO Bot Extractor-nya. Klik kanan, run as administrator. Nah, di sini seperti ini ya, centang di bagian auto install bootloader. Lalu kita klik OK. Kita klik OK juga. Nah, di sini kita pilih di bagian FAT32 dan NTFS. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Supaya nanti flash disknya bisa untuk BIOS legacy dan BIOS UEFI. Dijamin pasti bisa. Oke, samain aja ya. Seperti ini. Samain saja seperti ini. Jangan ada yang dirubah. Oke. Oke. Flash disknya sedang diinstalin ya. Auto partisi dari si IO Bot Extractor. Seperti itu. Sabar ya. Lagi dikerjakan. Ini kalau muncul gambar seperti ini, kita cancel aja. Sebenarnya dia sedang memformat sendiri ya, tanpa diformat otomatis pun. Jadi kalau muncul penulisan seperti itu, di cancel aja. Oke, sudah jadi. Kita sudah berhasil memasang IO Bot Extractor ke dalam flash disk. Lanjut kita akan memasang file ISO yang menurut kita penting. Yang pertama yaitu DLC tentunya. Nah, DLC kita masang di bagian integration ya. Klik di bagian sini, lalu klik di bagian select pack, lalu klik di bagian Windows, lalu klik di bagian kanannya, kita arahkan ke DLC ya. Nih. Oke. Enggak saya sebut namanya takut dolar kuning. Langsung klik di bagian sini ya. Kita arahkan di mana file DLC-nya berada guys. Nah, ini file DLC-nya kita klik, kita open. Nah, biasanya nggak langsung kebuka guys. Dia melit banget ya guys ya. Harus di rename dulu filenya. Nah, gimana maksudnya di rename? Nah, rename ini filenya kita ganti nama guys ya. Ini filenya jangan ada spasinya. Nggak tahu dari sana itu begitu guys. Nah, kalau filenya sudah di rename seperti ini ya, nggak ada spasinya. Nah, ini bisa langsung kita klik open dan kebaca guys. Tuh, DLC ya. Kita oke. Nah, sekarang DLC ini, flash disk ajaib ini, ya menurut saya bahasanya seperti itu biar nggak dolar kuning, akan dipasangkan ke dalam flash disk. Loh bang, kalau cuma DLC doang di video sebelumnya ada? Iya, bedanya di video sebelumnya cuma DLC ke dalam flash disk. Di video yang ini berisi DLC dan instalan semua jenis Windows bisa masuk ke dalam satu flash disk seperti itu. Oke, sudah kelar. DLC sudah kita pasang ke dalam flash disk. Lanjut kita bisa memasang Windows yang kita mau guys. Contoh, kita akan memasang Windows 10 64 bit ya guys ya.
Nggak usah ditutup, jangan ditutup, nanti ngebukanya lagi susah ya guys ya. Takutnya nanti gagal. Langsung aja kita pilih di bagian sini, arahkan ke Windows 7 atau 8, 10 dan lain-lain. Klik di sini ya. Nah, seperti yang tadi caranya, klik di bagian select ISO. Nah, biasa guys ya, ini aplikasinya melit sekali, ribet sekali. Jadi harus di rename filenya dengan cara klik F2 atau klik kanan rename bisa. Ya, tuh lihat. Sekarang filenya sudah berubah namanya ya, Windows 10 64 bit tanpa spasi. Kita klik open. Lalu kita klik OK lagi. Nah, cuman di sini kita jangan nggak pakai spasi guys ya. Nah, di sini itu nama, nih ingat, nama yang di sini itu nama yang muncul di dalam menu pilihan IO-botnya guys. IO-bot itu bakal memunculkan nama ini. Terserah namanya misalnya Windows 10 apa bla bla bla, cuman di sini kita namakan 1064 ya guys ya. Oke. Sedang dipasang guys. File ISO-nya sedang dipasang ke dalam flash disknya untuk menginstal Windows 10 guys. Oke, sudah jadi Windows 10 64 bit sudah kita pasang ke dalam flash disk. Selanjutnya kita akan memasang Windows 10 64 bit. Windows 7 64 bit. Loh bang, kenapa nggak 10 32 bit? Jadi gini guys, kenapa di zaman sekarang saya masih menyiapkan Windows 7 dan Windows 10 yang 32 bit. Terkadang orang bawa komputer atau bawa laptop minta diinstal ulang, itu RAM-nya cuma 2 GB, speknya jadul banget. Kalau kita kasih misalnya Windows 10 64 bit atau 7 64 bit, apalagi Windows 11 nggak mungkin. Itu terlalu berat. Windows yang menggunakan 64 bit di RAM 2 GB itu berat sekali rasanya guys ya, terlalu sempit. Jadi untuk yang masih menggunakan RAM 2 GB, si mamangnya kita suruh upgrade nggak mau, ya udah kita installin yang 32 bit. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita lompat ke Windows 7 64 bit. Kita ganti aja file ISO-nya ya, tetap menggunakan seperti ini settingannya Windows, di bagian sini nggak ada yang dirubah. Kita klik langsung, arahkan ke Windows 7 64 bit. Ininya guys, kita rename ya guys ya. Bisa menggunakan klik kanan rename, mana rename ya. Nah, seperti ini. Bisa langsung klik F2. Nah, jadi kalau untuk orang yang menggunakan PC-PC kentang, biasanya saya menawarkan Windows 7 32 bit aja guys ya, daripada Windows 10 32 bit. Karena lebih ringan Windows 7 daripada Windows 10. Langsung kita klik OK. Nah, di sini kita namain lagi Windows 7 IO 64 bit. Nah, oke. Kita install guys ke dalam flash disk Windows 7-nya. Oke, sudah jadi. Windows-nya sudah dipasang ya, 764 bit ke dalam flash disk. Nah, sekarang kita mau lihat nih guys. Kita mau lihat sudah berapa giga ya guys ya flash disk kita terisi. Nah, ini IO botnya sudah tinggal, wah, tinggal 1,9 guys. Kayaknya enggak muat ya guys ya. Nah, by the way, di sini kenapa flash disknya ada 2 biji guys ya? Bukan 2 biji, jadi flash disk ini dibelah partisinya. Yang partisi yang ini nih, yang 156 ini untuk booting ya guys ya. Booting si legacy UEFI-nya gitu. Booting si IO botnya gitu ya, berisi IO botnya. Sementara di sini ini berisi DLC dan Windows ISO. Oh ya guys, di bagian file ternyata. Nah, di sini guys, kalau kalian bisa lihat ya. Tuh, ini filenya, ini masih original lah guys ya, cuman di copy paste gitu. Istilahnya enggak dibongkar-bongkar, enggak dirubah-rubah sama dia. Ternyata kita cuma bisa memasang Windows 10 64 bit dan 7 64 bit ke dalam satu flash disk. Jadi buat kalian yang mau masang 1032, 732, 864, 832 bit, pokoknya semua jenis sampai Windows XP, Windows 11 di dalam satu flash disk, siapkan flash disk yang ukurannya besar ya guys ya. Caranya sama aja dan ini udah pasti bisa di seluruh jenis laptop, komputer, legacy, UEFI, dicolok langsung masuk, bisa install Windows. Bisa di LC juga, jadi flash disk ajaib juga untuk reparasi seperti itu. Oke, langsung aja ya. Flash disknya ini akan kita eject, akan kita copotin ya, dan akan kita tes untuk install di komputer dan laptop. Laptop nggak punya ya, di komputer, legacy, dan UEFI sebagai contoh guys ya. Oke, kita close aja aplikasinya karena udah nggak muat, udah penuh flash disknya. Di sini langsung kita eject. Ya, flash disknya udah terlepas. Kita akan coba install komputer guys, menggunakan flash disk ini gitu. Oke guys, flash disknya udah kita colokin di komputer. Kita akan tes ya, booting ke komputer dengan BIOS legacy.
Nah ini BIOS dengan mode legacy. Apakah bisa guys ya? Kita akan booting ke flash disknya. Sudah masuk ke dalam BIOS. Kita akan booting ya ke flash disk kita. Ini SanDisk ya. Nah ini SanDisk. Sama aja ya. Ini terbaca 2 sama aja. Yang manapun kalau kita klik dia akan masuk ke dalam. Nah tampilan seperti ini guys. Nah ini tampilan dari AIOBot ya seperti ini. Nah kalian bisa lihat. Ingat nggak? Kita memasang DLC. Pertama ya, kita masuk dulu ke DLC-nya dulu. Nah. Wede, masuk kan? Masuk kan? Hahaha. Ini kalau menggunakan secara UEFI. Kalau legacy biasanya ada pilihan lagi ya. Ini udah masuk loh ke dalam DLC. Saya restart lagi. Tekan delete, masuk ke dalam BIOS, booting menu atau boot selector atau boot priority bisa kalian rubah, yang penting bisa masuk dulu ke dalam flash disk nih. Sekarang kita klik yang bawah nih, sama aja. Ini kalau kebaca 2 keklik yang atas sama aja sih. Oke. Menunya seperti ini lagi. Sebenarnya dari si AIOBot sendiri ini punya beberapa aplikasi tambahan ya yang bisa kita pakai, cuman kita ingat kita cuman pakai DLC atau Windows setupnya guys. Nah untuk menginstal Windowsnya ada di bagian sini guys nih, WinPE dan Setup. Kita klik ya di sini ya. Nah ini muncul seperti ini guys. Kalian mau menginstal pakai apa? 7K, 10K? Nah kita menginstal Windows 10 guys ya. Enter. Nah ini udah masuk guys ke dalam menu instalan Windows. Tuh, install now. Ya kan? Ini bisa kita menginstal Windows 10 dari sini guys. Nah tuh tinggal kita pilih ya kan Windows 10-nya dalam satu buah flash disk. Nah yuk sekarang kita akan install Windows 7 di komputer yang menggunakan BIOS legacy bukan UEFI. Lanjut. Oke guys, ini flash disknya kita colokin di komputer dengan BIOS legacy. Ini BIOS jadul ya, komputer jadul. Kita masuk ke dalam boot menu, boot selector. Kita masuk ke dalam flash disknya. Nah ini komputer Core 2 guys, BIOSnya masih legacy. Lihat tampilannya masih sama ya dengan tampilan UEFI, sama-sama kebaca. Pertama kita coba dulu ya untuk DLC-nya. Nah DLC-nya ini bisa kita pilih ya, bisa kita pilih masuk ke dalam menunya atau bisa langsung masuk ke dalam mini Windows yang 64 bit. Jadi kalau di dalam legacy ini ditawarkan ya, kita langsung masuk aja. Karena kan yang penting itu dari DLC itu yaitu mini Windows-nya. Oke guys, sudah masuk ya ke dalam DLC via BIOS legacy. DLC-nya seperti ini ya, sama aja. Ini berfungsi semua aplikasi yang ada di sini. Yuk sekarang kita masuk ke bagian instalan Windows untuk BIOS legacy. Masuk ke dalam flash disk lagi ya, SanDisk. Kita coba untuk penginstalan Windows 7 64 bit pada komputer dengan BIOS legacy. Nah ini masuk ke pilihan kedua ya, WinPE Setup. Kita langsung pilih di bagian Win7 All-in-One 64 bit. By the way, ini file ISO-nya ISO pertanian guys ya. Kalian tahulah arti pertanian seperti apa. Jadi ini langsung aja kita tunggu. Oke, kita sudah masuk ke dalam instalan Windows 7. Kita bisa next install now. Di sini kita bisa langsung menginstal Windows 7 64 bit. Ya, walaupun kalian tahu ini file ISO-nya saya dapat dari website pertanian ya, bukan website asli. Nah, ya seperti ini kita langsung bisa menginstal ya. Jadi flash disk ini ya, SanDisk ini berukuran 16 GB walaupun tidak semuanya masuk karena ukurannya kecil, bisa dipakai untuk DLC dan berbagai jenis instalan Windows dalam satu flash disk. Kita sudah berhasil ya membuatnya. Mungkin segini aja dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.